Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Ayu Mardianti, NIM E1M017023. Di sini saya akan mempresentasikan seminar kimia yang berjudul Pembelajaran Proses Oriented Guided Inquiry Learning atau FOGIL untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi kesetimbangan kimia. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini, masalahnya itu banyak proses pembelajaran yang didominasi oleh pembelajaran konvensional di mana suasana kelas hanya cenderung berpusat kepada guru. Jadi di sini guru merupakan penguasa di dalam kelas. Guru di sini hanya menyampaikan materi dan siswa hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Jadi siswa di sini menjadi pasif dan tidak mampu mengembangkan pikirannya secara lebih kritis. Nah, dengan penggunaan metode FOGIL ini diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Nah, metode FOGIL ini sudah digunakan pada penelitian sebelumnya dan menunjukkan adanya pengaruh dari penggunaan metode FOGIL ini. Pada penelitian Fitriani dan kawan-kawan pada tahun 2017, metode FOGIL ini memberikan pengaruh yang baik pada kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, dengan presentasi 71,5% dan sebelumnya menunjukkan presentasi 35,4% pada kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah, apakah metode pembelajaran FOGIL ini dapat meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan penelitiannya dengan menggunakan metode FOGIL ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan hasil belajar siswa. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat penelitian dan batasan masalah. Sini untuk manfaat penelitiannya itu ada 3 bagi siswa. Tentunya untuk bagi siswa itu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri. Bagi guru dapat menerapkan metode FOGIL ini kepada materi kimia yang berikutnya. Nah, untuk bagi peneliti dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran baru. Nah, untuk batasan masalahnya di sini kita membahas tentang model pembelajaran, yaitu model pembelajaran FOGIL. Penelitian dilakukan pada materi kesetimbangan kelas 11. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar pada ranah kognitif. Keterampilan berpikir kritis diukur berdasarkan indikator berpikir kritis menurut Robert H. Ennis. Selanjutnya itu kajian teori. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran apa saja. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran FOGIL. Nah, menurut Mock dan Stinger pada tahun 2018, FOGIL merupakan suatu strategi instruksional yang memungkinkan guru mengajar materi dan keterampilan secara bersamaan. FOGIL ini menekankan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaktif dari berpikir, pendiskusian ide, penyempurnaan pemahaman, proses keterampilan, dan penilaian kinerja. Nah, selanjutnya itu ada keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis ini adalah sebuah kebiasaan untuk bisa membuka diri untuk menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi informasi untuk memecahkan sebuah permasalahan. Yang keempat yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah pencapaian dalam sebuah kinerja yang biasanya lebih ke ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, di sini hasil belajar ini ditentukan dalam waktu tertentu. Nah, kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia ini merupakan materi pelajaran atau pelajaran kimia pada kelas 11. Materi ini membahas tentang reaksi reversible, yaitu di mana produk dapat bereaksi kembali membentuk reaktan. Selanjutnya itu hipotesis penelitian. Ada H0. H0 ini tidak ada pengaruh model pembelajaran FOGIL terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk HA-nya itu adanya pengaruh proses pembelajaran FOGIL terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah waktu dan tempat penelitian. Waktunya akan dilaksanakan pada 24 Desember 2020 di SMA 2 Sumbawa Besar. Nah, ada yang kedua yaitu ada rancangan penelitian. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah the static group, pretest, post-test design yang terdiri dari kedua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran FOGIL. Nah, untuk selanjutnya itu variabel penelitian. Nah, untuk variabel bebasnya itu metode pembelajaran FOGIL itu sendiri. Untuk variabel terikat yaitu kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa. Nah, untuk populasi dan sampel. Untuk populasinya ini yaitu kelas 11 IPA SMA 2 Sumbawa Besar. Untuk sampelnya ini kelas 11 IPA 1 sebagai sampel kelas kontrol, kelas 11 IPA 2 yaitu sebagai sampel kelas eksperimen yang menggunakan metode FOGIL. Selanjutnya yaitu ada prosedur penelitian. Untuk tahap pertama itu persiapan penelitian. Di sini untuk persiapan penelitian yang pertama dilakukan yaitu analisis KI, KD, dan silabus terkait pembelajaran kimia itu sendiri. Yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, silabus, instrumen penilaian, dan lain-lain. Tahap perencanaan selanjutnya yaitu menguji validitas instrumen penilaian. Nah, setelah menguji validitas instrumen penelitian, dilakukan survei sekolah untuk membuat kesepakatan dengan kepala sekolah. Tahap kedua itu tahap pelaksanaan penelitian. Yang pertama dilakukan itu memberikan soal pretest kepada kedua sampel untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa sebelum diberikan metode pembelajaran FOGIL. Yang kedua itu menerapkan proses pembelajaran FOGIL dengan membagi kelompok dan memberikan LKS untuk diskusi kepada kelas eksperimen. Nah, yang ketiga itu memberikan soal post-test untuk melihat hasil belajar siswa dan kemampuan berpikir kritis siswa apakah sudah meningkat atau adanya pengaruh pembelajaran FOGIL
pada kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian. Yang pertama ada uji validitas dengan menggunakan rumus tersebut. Yang kedua ada reliabilitas dengan menggunakan rumus tersebut. Yang ketiga ada uji normalitas, ada uji homogenitas, dan uji hipotesis. Nah, uji-uji tersebut dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah ada. Selanjutnya itu menentukan tingkat kemampuan siswa. Menurut Purwanto, tahun 2012 dalam bukunya disebutkan bahwa nilai presentasi yang dicari dengan menggunakan rumus NP sama dengan R per SM dikali 100. NP yaitu nilai presentasi keterampilan berpikir kritis, R itu skor yang diperoleh, SM yaitu skor maksimum dari tes yang bersangkutan. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita dapat menghitung berapa persentase kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan metode Vogel ini, apakah meningkat atau tidak, apakah ada pengaruh dari penggunaan metode pembelajaran Vogel atau tidak ada. Nah, sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.